Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan ilmu kepada kita. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ajaran Islam menuntut ilmu bukanlah sekedar aktivitas akademik saja, melainkan sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi ilmu dalam ajaran Islam, karena dengan ilmu seseorang dapat mengenal Tuhannya, memperbaiki diri akhlaknya, dan menjalani kehidupan sesuai tuntunan Islam. Namun Islam juga mengajarkan bahwa ilmu tidak memberikan manfaat jika diperoleh tanpa adab dan tanpa cara yang benar. Oleh karena itu, para ulama terdahulu banyak menulis kitab tentang membahas adab menuntut ilmu. Salah satu kitab yang sangat terkenal khususnya di kalangan santri ini ya, hingga saat ini adalah kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa sebelum menuntut ilmu, seorang pelajar harus melakukan niatnya dulu nih, dibaikin nih. Niat menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk sombong, popularitas, atau sekedar mencari keuntungan di duniawi saja. Niat yang benar adalah untuk mengharapkan ridha Allah, meraih kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan khususnya untuk diri sendiri dan orang lain, serta menjaga dan menghidupkan agama Islam sendiri. Setelah niat yang ikhlas, Syekh Az-Zarnuji mengutip sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berbunyi, ala la tananu ilma illam bisittati sa'umbika amma jamu'i habibayan dukain wa ibsi wastibarri wal bughat wa irsyadu ustadi wa tulliz zaman, yang dimana syair tersebut menjelaskan bahwa seorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Inilah yang bakal kita bahas ya. Yang pertama, syarat mencari ilmu adalah kecerdasan. Dalam menuntut ilmu tidak hanya berarti pintaran bawaan sejak lahir. Para ulama menjelaskan kecerdasan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti daya ingat yang kuat, kemampuan memahami pelajaran dengan cepat. Yang kedua, kecerdasan yang diperoleh melalui usaha sendiri, seperti rajin mencatat pelajaran, mengulang materi, membaca, berdiskusi, dan bertanya kepada gurunya,
Oleh karena itu, setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi berilmu selama ia mau berusaha. Syarat kedua adalah kesungguhan dan kemampuan yang kuat. Ilmu tidak akan datang kepada orang yang malas dan tidak konsisten. Dalam pepatah Arab disebutkan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bakal dapet. Maka ia akan berhasil kalau emang dia bersungguh-sungguh. Kesungguhan dalam menuntut ilmu itu tercermin dari kedisiplinan, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Syarat ketiga adalah sabar. Menuntut ilmu adalah proses yang panjang dan penuh ujian. Seorang pelajar harus sabar dalam memahami pelajaran, sabar menghadapi kegagalan, sabar menerima teguran dari gurunya, dan sabar dalam menjalani proses belajar yang tidak instan. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak sabar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya bagi orang-orang yang sabar dalam menuntut ilmu itu. Syarat keempat itu biayanya atau bekal. Menuntut ilmu itu membutuhkan pengorbanan baik berupa waktu, tenaga maupun harta. Sejarah mencatat bagaimana para ulama terdahulu rela berkorban demi menuntut ilmu. Ada yang menjual hartanya, ada yang menempuh perjalanan jauh, ada yang hidup dalam keterbatasan demi memperoleh ilmu tersebut. Hal ini mengajarkan pada kita bahwa ilmu itu memiliki harga, dan harga tersebut adalah pengorbanan, tidak mudah. Syarat kelima adalah bimbingan dari guru. Dalam Islam, ilmu tidak boleh dipelajari tanpa arahan dari guru. Terutama ilmu agama, guru berperan meluruskan pemahaman, mengajarkan adab, dan menjaga agar ilmu tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, menghormati dan memuliakan guru merupakan bagian penting dari adab menuntut ilmu. Ridho guru sangat berpengaruh terhadap keberkahan ilmu yang kita pelajari. Syarat keenam dan terakhir adalah waktu yang lama. Ilmu tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Menuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran, ketekunan dalam jangka panjang, bahkan seumur hidup. Para ulama mengatakan bahwa seseorang baru berhenti menuntut ilmu ketika ia meninggal dunia atau telah meninggalkan dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa belajar adalah proses panjang hayat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya soal pintar atau tidak, tetapi tentang niat yang ikhlas, adab yang baik, kesungguhan, kesabaran, pengorbanan, bimbingan guru, dan waktu yang panjang tentunya. Jika 6 syarat ini kita amalkan, insya Allah ilmu yang kita peroleh akan menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat, dan penuh keberkahan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu dan mampu mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi jalan kebaikan bagi diri kita dan masyarakat di sekitar. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu dan memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari.
Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Fadli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.